Tilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 9. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan tentang motor listrik sederhana yang kami buat sebagai tugas proyek dari mata kuliah Fisika Dasar 2. Latar belakang kami. Tujuan kami membuat alat ini adalah untuk memahami secara langsung prinsip kerja motor listrik, khususnya bagaimana arus listrik dan medan magnet bisa menghasilkan gerakan. Kami memilih membuat alat ini karena selain sederhana dan murah, motor listrik merupakan salah satu aplikasi penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada kipas angin, blender, dan alat elektronik lainnya. Dari sini, kami bisa belajar langsung hukum Lorentz secara nyata. Lalu, tujuan penelitian dalam perkembangan teknologi modern, kebutuhan akan perangkat penggerak yang efisien dan ramah lingkungan semakin meningkat. Salah satu komponen penting yang banyak digunakan dalam berbagai bidang industri, transportasi, hingga kebutuhan rumah tangga adalah motor listrik. Motor listrik merupakan alat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, sehingga dapat menggerakkan berbagai peralatan seperti kipas angin, mesin pompa, kendaraan listrik, dan peralatan industri lainnya. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi alternatif dan efisiensi dalam sistem mekanik, motor listrik menjadi pilihan utama karena memiliki keunggulan seperti operasi yang relatif senyap, perawatan yang minim, serta efisiensi konversi gas yang konversi energi yang tinggi. Selain itu, motor listrik juga tidak menghasilkan emisi gas buang seperti mesin berbahan bakar fosil, sehingga lebih ramah terhadap lingkungan. Pemahaman mengenai prinsip kerja motor listrik, jenis-jenisnya, serta aplikasinya sangat penting terutama dalam motor listrik diharapkan mampu mendorong inovasi dalam pemanfaatan energi listrik secara lebih optimal dan berkelanjutan. Ada rumusan masalah, apa saja jenis motor listrik yang umum digunakan? Kedua, apa yang dimaksud dengan motor listrik dan bagaimana prinsip kerjanya? Lalu ada tujuan, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis-jenis motor listrik yang umum digunakan. Kedua, menjelaskan pengertian dan prinsip kerja motor listrik. Landasan teori, motor listrik bekerja dengan mengubah energi listrik menjadi energi mekanik melalui interaksi antara arus listrik dan medan magnet yang menghasilkan gaya Lorentz. Gaya ini menyebabkan kumparan bergerak atau berputar dan dijelaskan oleh rumus F sama dengan I dikali L cross B. Keterangannya, F adalah gaya Lorentz yang dengan satuan Newton, I sama dengan arus listrik dengan satuan ampere, L adalah panjang kawat dalam medan magnet dalam satuan meter. B adalah medan magnet dalam satu gaya bekerja tegak lurus terhadap arus dan medan magnet sesuai aturan tangan kanan atau Fleming's right hand rule. Jika menghasilkan torsi yang cukup, kumparan akan berputar. Teori pendukung lainnya ada dari hukum Ampere, arus listrik menghasilkan medan magnet, dan hukum Faraday, perubahan flux magnetik dapat memicu arus listrik. Hukum Newton kedua, gaya menyebabkan percepatan massa kumparan dan memicu gerakan. Pada proyek ini, motor listrik sederhana dibuat menggunakan kumparan kawat tembaga, baterai, dan magnet permanen. Ketika arus dialirkan dan kumparan berada dalam medan magnet, terjadi gerakan berputar yang menunjukkan penerapan gaya Lorentz. Next. Persiapan untuk proyek ini kami memiliki alat dan bahan yang yaitu yang pertama ada kaca, kedua baterai, ketiga magnet, keempat kawat tembaga, kelima kawat besi, keenam lakban, dan ketujuh ada kardus. Alasan kami untuk memilih alat dan bahan tersebut,
Yang pertama, satu buah baterai ABC ukuran D karena arus yang dihasilkan lebih besar dan kuat untuk memutar hasil kumparan. Lalu ada kawat tembaga di 0,2 mm sebanyak 8 sampai 10 lilitan karena ukuran ini ringan dan cukup fleksibel, berbeda dengan kawat 0,5 mm yang ketika kami coba baik itu dengan jumlah lilitan yang sama maupun yang lebih banyak, ternyata tidak bisa membuat kumparan berputar. Ada dua buah peniti sebagai poros dan pengantar arus dari baterai ke kumparan. Lalu ada magnet tabung. Alasan kami milihnya, magnet tabung berdiameter 6,5 cm dengan ketebalan 1,7 cm yang hanya memiliki sifat magnetik di bagian selimut atau sisi melingkarnya saja. Kami menggunakan magnet ini karena kebetulan ini yang paling mudah kami dapatkan. Lalu ada kardus. Alasan kami memilih kardus adalah sebagai dudukan baterai agar posisinya tetap dan stabil. Kami memilih bahan-bahan ini karena mudah ditemukan, murah, dan cukup efektif untuk menunjukkan prinsip kerja motor listrik meskipun terdapat kekurangannya tersendiri. Next. Oke, di sini saya sebagai perwakilan kelompok 9 akan mempraktekkan langsung bagaimana motor listrik sederhana ini bekerja. Sebelumnya ke prosedurnya dulu terlebih dahulu. Tolong dong. Nah, jadi prosedur secara singkatnya itu yang pertama kita membuat dulu kumparan. Nah, gulung kawat tembaga 10 sampai 15 lilitan, sisakan 2 sampai 3 cm di kedua ujungnya sebagai poros. Bentuk simetris agar seimbang saat berputar. Nah, jika menggunakan kawat email, kikis isolator di ujungnya. Lalu yang kedua buat dudukan poros. Dengan membengkokkan paperclip atau kawat besi membentuk dudukan seperti huruf O, tempelkan ke kutub positif dan negatif baterai. Pakai solasi atau lilitkan kawat. Yang ketiga, pasang kumparan. Letakkan ujung kawat kumparan di dudukan agar bisa berputar. Lalu yang keempat, jalankan motor. Dengan menempatkan magnet di bawah kumparan atau di sisi bawah bawah baterai supaya arus dan medan magnet menghasilkan gaya Lorentz. Next. Oke, jadi langsung kita praktekkan saja. Nah, tadi ada putaran.
Oke, mungkin cukup. Nah, cara kerjanya itu motor listrik sederhana itu bekerja berdasarkan gaya Lorentz. Nah, kawat berarus dalam medan magnet akan mengalami gaya yang menyebabkan gerak. Kumparan yang lilitannya 8 sampai 10 lilitan dipasang horizontal dengan ujungnya disangga dua peniti di sisi baterai. Peniti berfungsi sebagai penyangga dan penghantar arus. Saat ujung kawat menyentuh peniti, arus mengalir dari kutub positif melewati peniti ke kumparan kawat lalu kembali ke kutub negatif. Magnet permanen didekatkan ke kumparan magnet hanya aktif di sisi samping, sehingga medan magnet melingkupi kumparan jika posisinya tepat. Saat arus mengalir dan medan magnet hadir, gaya Lorentz menyebabkan kumparan berputar. Nah, putaran terus terjadi selama arus mengalir dan posisi magnet sesuai. Next. Nah, hasil menunjukkan bahwa kumparan dari kawat tembaga sebesar sepanjang 0,2 mm atau 8 sampai 10 litan dapat berputar secara lancar saat diberi arus dan dekatkan ke magnet. Namun saat diganti kawatnya sepanjang 0,5 mm, kumparan tidak berputar karena massa lebih besar dan hambatan mekanik meningkat. Magnet hanya aktif di sisi selimut, bukan atas atau bawah, sehingga rotasi hanya terjadi pada posisi tertentu. Putaran cukup cepat dan stabil jika posisi magnet dan kumparan tepat. Motor listrik sederhana berfungsi baik meski masih sensitif terhadap posisi magnet dan desain. Nah, kemudian dari hasil yang telah tadi dipraktekkan, dapat ditemukan kelebihan juga kekurangan dari alat ini. Yang pertama, kelebihannya terlebih dahulu, yaitu alat ini sederhana dan mudah dibuat. Kemudian bahan mudah dan tersedia di sekitar kita. Terus dapat menunjukkan prinsip kerja motor listrik secara langsung. Namun di sini juga terdapat kekurangannya. Dapat dilihat juga dari tadi yang telah Ridwan perlihatkan. Di sini medan magnetnya hanya ada di sisi luar magnet tabung. Jadi distribusi medan kurang merata sehingga perlu posisi yang pas agar ketika magnet didekatkan kepada kawat kumparan tersebut dapat berputar atau menghasilkan gerakan. Kemudian eh, daya tahan terbatas karena pakai satu baterai. Sehingga lama-kelamaan akan habis daya dari baterainya karena tidak terdapat saklar untuk mematikan atau menghidupkan arusnya. Next. Nah, kemudian yang terakhir kesimpulan. Motor listrik mengubah energi listrik menjadi energi mekanik melalui interaksi arus listrik dan magnet. Versi sederhananya dapat dibuat dari bahan mudah ditemukan seperti baterai, magnet, kawat, tembaga, dan kardus. Motor ini bekerja berdasarkan gaya Lorentz di mana kawat berarus dalam medan magnet akan terdorong dan berputar. Putaran dipengaruhi oleh jumlah lilitan dan diameter kawat. Lebih banyak lilitan memperkuat medan magnet, namun menambah hambatan. Sedangkan kawat lebih tebal mengalirkan arus lebih besar tapi lebih sulit bergerak. Motor sederhana ini berguna untuk memahami langsung konsep fisika antara arus dan medan magnet secara nyata. Mungkin sekian penjelasan dari kami. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.